Kalau ingin didengarkan murid, dengarkan murid terlebih dahulu. Kalau ingin dipahami murid, pahami murid terlebih dahulu. Berikan mereka ruang suara. Memberi ruang pada murid membuat suasana kelas semakin disukai. Sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru. Alat permainan termasuk salah satu sumber belajar. Sumber belajar lainnya, buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda atau barang kebudayaan, tempat-tempat khusus, dan lainnya. Sumber pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan, yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kedua, sumber pembelajaran yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Fungsi sumber belajar dalam pembelajaran ialah memberikan kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang menambah pengetahuan anak. Fungsi sumber belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Caranya adalah dengan berbicara dan berkomunikasi dengan narasumber yang dapat mengembangkan pandangan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapat informasi dari guru, melainkan juga dari para pembicara lain yang dihadirkan di kelas. Bagaimana cara menentukan sumber belajar yang sesuai dengan strategi pembelajaran? Sumber belajar perlu adanya penelitian terhadap guru dan murid. Penelitian ini bertujuan agar sumber belajar yang akan diterapkan bisa membantu mencapai tujuan yang sudah diterapkan, yaitu sukses proses belajar. Dalam proses belajar mengajar ini, tingkat kecerdasan anak berbeda-beda. Ada anak yang dengan mudah mengingat, memahami, dan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Ada juga anak yang harus dijelaskan berulang-ulang, baru mereka bisa memahami, mengingat, dan menerapkannya. Karena adanya perbedaan itu, maka sumber belajar yang akan diterapkan kepada murid juga harus sesuai dengan beberapa perbedaan yang ada. Bagaimana strategi guru dalam menentukan sumber belajar yang relevan? Yang pertama, mengandung banyak informasi dan berdasarkan fakta ilmiah, historis, dan alamiah. Kedua, tidak bertentangan dengan prinsip dasar keimanan. Ketiga, berisi petunjuk pengembangan karakter dan disiplin individu, sosial, dan warga negara. 4. Mengilustrasikan secara efektif pengukuran dan manfaat kesetaraan dan keadilan sosial, perasaan patriotik, kepanduan nasional, dan cinta kemanusiaan. 5. Mendorong pemikiran bebas dan mengembangkan semangat penyelidikan, penelitian, dan bekerja. 6. Meliputi topik beragam yang memiliki hubungan dengan kebutuhan manusia, pengalaman, dan hasrat yang sah. 7. Isinya digolongkan secara baik dan disusun secara progresif sesuai penyusunan kata, sinematik, dan ide. 8. Bebas dari informasi yang tak berguna, jargon yang tidak penting, dan roman yang dimaksudkan untuk emosi bodoh dan perasaan immoral. 9. Yang digunakan simpel, tidak ambigu, dan mengadaptasi kapasitas pembaca dan siswa. A few moments later. Yang pertama ada buah nangka. Dalam bahasa Inggris disebut jackfruit. Jackfruit. Metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif serta efisien.
Apa saja jenis metode-metode pembelajaran? Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajarannya kepada peserta didik dilakukan secara lisan. Kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Beberapa jenis metode diskusi yang sering digunakan di sekolah ada dua. Yang pertama, guru berperan sebagai pusat diskusi. Dalam artian, guru memiliki peran yang lebih dominan di dalam diskusi dibanding dengan muridnya. Biasanya, peran murid dalam metode ini akan cenderung lebih sedikit. Yang kedua, murid sebagai pusat diskusi, yaitu murid memiliki peran yang cukup besar di dalam jalannya diskusi. 3. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode di mana seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan. 4. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat diberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Penggunaan benda atau alat bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. 5. Metode latihan atau drill. Metode drill adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran atau informasi melalui bentuk-bentuk latihan. Dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dengan lebih efektif dan efisien. Apa saja jenis metode pembelajaran lainnya yang dapat diterapkan dalam pendidikan? Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran ini mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah nyata dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. 2. Pembelajaran aktif. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui permainan peran, simulasi, atau proyek. 3. Pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa dalam kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 4. Pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran ini dilakukan secara online melalui platform. 5. Pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran ini melibatkan siswa dalam pembuatan proyek nyata yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan kreativitas, serta mengasah kemampuan kolaborasi dan manajemen waktu. 6. Pembelajaran individual. Metode pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, baik melalui tugas individu atau dengan bimbingan guru. Pembelajaran individual dapat membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda untuk belajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. 7. Pembelajaran berbasis game, di mana metode pembelajaran ini menggunakan permainan sebagai sarana pembelajaran dengan mengintegrasikan unsur-unsur game ke dalam konten pembelajaran. Pembelajaran berbasis game dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan cara menyenangkan dan interaktif. 8. Pembelajaran berbasis seni. Metode pembelajaran ini menggunakan seni seperti musik, seni visual, atau tari sebagai sarana pembelajaran. Pembelajaran berbasis seni dapat membantu siswa mengembangkan keaktifan, ekspresi diri, dan empati. Pentingnya pemilihan metode pembelajaran. Metode sebagai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan menjadikan kegiatan belajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan minat belajar seseorang. Penggunaan metode yang tepat, yang bervariasi, akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan pembelajaran.